warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Putri Alestari dengan NIM 0901 1182 12 5 60 15. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang information extraction. Next, di sini information extraction yaitu proses ekstraksi informasi IE adalah usaha untuk mengambil informasi terstruktur dari data awal yang tidak memiliki struktur, seperti entitas, relasi, objek, peristiwa, dan berbagai jenis informasi lainnya. Informasi yang berhasil diekstraksi dari data tidak terstruktur ini digunakan untuk mempersiapkan data agar dapat dianalisis secara efisien. Yang sangat penting dengan pertumbuhan besar dalam volume data, terutama data ini memiliki berbagai format dan sumber yang kompleks seperti teks, gambar, audio, video, blog, dan lainnya. Next, selanjutnya, text information extraction, text IE. Yang pertama, natural language processing. Natural language processing bisa disingkat dengan NLP adalah sebuah metode untuk memahami bahasa manusia dalam bentuk lisan atau tulisan. NLP memiliki tujuan untuk mengambil informasi terstruktur dari data awalnya yang tidak memiliki struktur. Teknik NLP memungkinkan analisis teks dan format bebas dengan efisien, yang digunakan untuk mengekstrak entitas deskriptif dari teks seperti lokasi, orang, organisasi, penyakit, dan lain-lain. Next. Yang kedua, relation extraction. Seperti namanya, relation extraction adalah sebuah bentuk informasi ekstraksi dari sebuah teks yang memiliki tujuan untuk menggambarkan hubungan antar entitas. Entitas dan relasi digunakan untuk membubuhi keterangan data dengan benar, dengan menganalisis sifat semantik dan kontekstual data. Selanjutnya, yang ketiga, relation extraction. Ekstraksi relasi RE adalah komponen penting dalam informasi extraction IE yang bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan yang signifikan antara entitas dalam teks. Ada juga metode RE semi supervisi yang menggunakan campuran pengawasan manusia dan otomatis. Dan RE dapat mengekstraksi hubungan satu ke satu atau banyak ke banyak antara entitas tergantung pada konteks data. Selanjutnya, image information extraction. Yang pertama, CNN LSTM. CNN Convolution Neural Network beroperasi dengan cara mengeksimasi prinsip jaringan secara feed-forward yang digunakan untuk mempresentasikan ciri-ciri dalam gambar guna mengidentifikasi objek dalam konteks pengenalan objek di bidang fisik komputer. Yang selanjutnya, yang kedua, text recognition. Di sini sistem memiliki peran penting dalam ekstraksi informasi yang berharga dari teks yang terdapat dalam gambar dan video.
Ini membantu meningkatkan kualitas pencarian, pengindeksan, dan proses pembuatan teks otomatis dalam konteks visual. Setiap tugas ini memanfaatkan berbagai teknik seperti ekstraksi fitur berdasarkan warna, tepi, tekstur, serta karakteristik teks yang spesifik. Selanjutnya, Inisian mengenali wajah merupakan sebuah tantangan dalam bidang komputasi yang memerlukan kemampuan sistem untuk mengidentifikasi wajah yang serupa. Meskipun pengenalan wajah oleh manusia jauh lebih canggih, terdapat perbedaan yang signifikan antara mengenali wajah yang dikenal dan yang belum dikenal. Karena manusia menggunakan berbagai fitur wajah yang berbeda dalam proses ini, termasuk fitur internal dan eksternal. Meskipun demikian, mengenali wajah dalam gambar dengan resolusi rendah tetap merupakan tantangan yang berarti. Dan selanjutnya, audio extraction. Yang pertama, aquat- aquatic event extraction. Ekstraksi peristiwa suara merupakan domain yang sedang berkembang dengan tujuan mengubah sinyal akustik menjadi deskripsi yang simbolik, yang berguna dalam berbagai aplikasi seperti pengindeksan, multimedia, dan pengenalan pola. Tantangan dalam hal ini melibatkan berbagai sumber suara yang beragam, kejadian yang tumpang tindih, dan keterbatasan dalam data pelatihan. Salah satu solusinya adalah memperluas data dan menggunakan pengenalan teks untuk meningkatkan akurasi dalam mendeteksi peristiwa-peristiwa tersebut. Selanjutnya, yang kedua, temporal centroid. Temporal centroid merupakan salah satu metode ekstraksi fitur yang sering digunakan dalam analisis audio dengan tujuan mengukur tengah waktu dari suatu sinyal audio. Fitur ini berguna untuk memberikan informasi mengenai lokasi energi temporal dalam sinyal audio tersebut. Biasanya, temporal centroid digunakan dalam berbagai konteks seperti pengenalan analisis musik, dan aplikasi lainnya. Temporal centroid dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi nada dominan dalam sebuah komposisi musik atau untuk menentukan lokasi tempat ucapan yang sering muncul. Next. Yang ketiga, Chrome Relate Features. Ini adalah sebuah fitur yang menggambarkan karakteristik audio musik yang menarik dan memiliki kekuatan. Fitur ini melakukan pemetaan seluruh spektrum audio ke dalam 12 bin yang mewakili 12 seminada dalam satu oktav musik. Penggunaan fitur ini bertujuan untuk mengenali kemiripan antara berbagai interpretasi dari musik yang sama. Selanjutnya, video information extraction. Next, automatic video summarization merupakan sebuah fitur pengambilan informasi dari video yang menghasilkan kelu keluaran berupa informasi mengenai topik yang disorot dalam video, kata kunci yang digunakan dalam video, dan elemen-elemen lainnya. Tujuan dari penerapan otomatis video summarizations adalah untuk mengubah konten video yang panjang dan kompleks menjadi bentuk yang lebih singkat dan lebih mudah dipahami, sehingga lebih mudah dicerna oleh pemirsa. Selanjutnya, yang kedua, text recognition.
Pengenalan teks tidak hanya berlaku pada data dalam bentuk gambar, tetapi juga dapat diterapkan pada video. Sebagai contoh, dalam sebuah video yang menampilkan gambar surat dengan teks dalam bahasa Arab, teknologi pengenalan teks memungkinkan kita untuk dengan mudah mengidentifikasi teks yang terdapat dalam adegan tersebut. Metode-metode yang digunakan untuk melakukan pengenalan teks ini termasuk CNN, RCNN, LSTM, OCR, NER, NER, yang pada umumnya merupakan komponen dari teknologi deep learning atau jaringan saraf. Next. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.